Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, baru saja selesai menunaikan kewajiban kita sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Isya berjamaah, dan insyaallah sebentar lagi akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatimul anbiya wal mursalin, penutup sekalian nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seandainya di akhir zaman ini ada orang yang mengatakan ada nabi yang ke-26, maka sesungguhnya itu adalah sesat dan menyesatkan. Bagi kita seorang muslim, di antara syahadat Rasul kita adalah Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita amat cinta kepada beliau. Kita merindukan seperti apa rasanya berjumpa dengan Nabi. Kalau para sahabat yang hidup di zaman Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, dan sahabat-sahabat dekat lainnya, mereka langsung bertatapan wajahnya dengan Nabi. Alangkah beruntungnya beliau-beliau itu. Tapi ingat kata Nabi, lebih beruntung lagi umatku yang hidup di akhir zaman, dia tidak bertemu denganku, tapi dia beriman kepadaku. Maka itulah kita yang hari ini yang sangat merindukan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan bersedih. Masih ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di akhirat nanti. Di samping kita bisa menatap wajah Nabi, kita juga bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menjadi inti dari pengajian kita malam ini. Golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu kita semua masuk ke dalam kelompok ini. Amin. Pertama, jamaah rahimakumullah, orang-orang yang nanti insyaallah akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah dan mendapatkan syafaat dari beliau adalah orang-orang yang banyak mengucapkan salawat. Orang-orang yang banyak membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau bagi yang pakai Sayyidina, silahkan lanjutkan. Yang penting banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Bapak Ibu, jangankan kita, Allah Subhanahu wa taala saja bersalawat kepada Nabi.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat bersalawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada Nabi dengan salawat salam penghormatan kepadanya. Jadi kita pun dianjurkan untuk banyak bersalawat, meskipun itu adalah kita bersalawat kepada Nabi, sesungguhnya nanti itu adalah salah satu syarat untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahkan ibu bapak malam ini satu pun mungkin di antara kita belum pernah bermimpi dengan Nabi. Jangankan bertemu dengan Nabi, bermimpi saja dengan Nabi belum pernah. Nanti insyaallah di akhirat kita bisa menatap wajah Nabi. Bahkan kata Rasul, Inna awlan nas yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Nanti di akhirat orang yang paling utama yang bertemu denganku, kata Nabi, dia yang paling banyak bersalawat terhadapku. Siapa yang paling banyak? Itu yang paling dekat. Yang kurang jauh dikit, yang kurang jauh lagi dikit. Jadi siapa yang paling banyak mendekat dengan Rasulullah SAW? Banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah. InsyaAllah kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, jamaah rahimakumullah, orang-orang yang nanti golongan yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang membantu anak yatim. Orang yang membantu menyantuni anak yatim, yang memberi makan anak yatim. Bahkan kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Saya, kata Nabi, dengan orang yang peduli kepada anak yatim di surga, fil jannah, di dalam surga, seperti dua jari ini. Nabi menunjukkan kepada sahabatnya jari telunjuk dan jari tengah. Alangkah dekatnya kita dengan Nabi bagi orang yang peduli kepada anak yatim. Ini adalah sebuah janji dari Rasulullah, dan kita akan mendapatkan syafaat sekaligus dari Rasulullah SAW bagi kita yang peduli menyantuni nasib anak yatim. Terkhusus kita di Kota Padang, anak yatim yang jumlahnya sangat banyak. Panti asuhan hanya sekitar 24 buah. Masing-masing panti Bapak Ibu maksimal paling 50 orang. Ada yang 20 orang satu panti. Berapa oranglah baru anak yatim yang bisa diayomi oleh panti yang jumlahnya sedikit itu. Dan yang lebih banyak lagi Bapak Ibu adalah anak-anak yatim yang ada di sekitaran masjid. Anak-anak yatim yang masih tinggal bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal, ibunya masih hidup. Demi mempertahankan hidup, sang ibu rela menjadi tukang cuci. Sang ibu rela menjadi pelayan-pelayan di tempat toko-toko atau di rumah-rumah makan. Demi mempertahankan hidup. Banyak sekali Bapak, banyak sekali Ibu bertebaran di masyarakat kita. Siapa yang perhatikan mereka? Kita. Siapa yang peduli kepada mereka? Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Maka berikanlah perhatian yang serius dan fokus terhadap anak-anak yatim itu. Mohon maaf, rata-rata santunan anak yatim diberikan oleh masjid rata-rata di Kota Padang ini lebih banyak sekali setahun saja Pak. Waktu bulan Ramadan, waktu bulan puasa, sekali setahun dapat 300, dapat 400, dapat 500 sekali setahun. Memang ada masjid di Kota Padang ini yang membantu anak yatim setiap bulan, ada yang sekali 15 hari, ada yang sekali seminggu. Tapi jumlahnya sedikit. Mayoritas adalah sekali setahun. Pertanyaannya adalah, apakah anak yatim itu butuh makan, butuh sandang pangan sekali setahun saja? Tentu tidak. Maka hendaknya kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad dan ingin bertemu, kemudian ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka berikanlah perhatian kepada anak yatim.
Jangan sampai Bapak Ibu kita disindir oleh Allah dalam surat Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian para pendusta-pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghabdi anak yatim, yang tidak mau memberikan perhatian kepada anak yatim. Kita garis bawahi Bapak Ibu, para pendusta, bukan para penista. Kalau para penista itu di luar Islam, yang melecehkan Islam itu penista. Ini adalah pendusta, mendustai imannya, mendustai Islamnya, casingnya Islam, mengaku Muslim, mengaku orang beriman, mengaku taat kepada Allah dan Rasulnya, mengaku Pak Haji, mengaku Bu Haji, mengaku orang soleh, mengaku orang soleha, tapi tidak memberikan perhatian kepada anak yatim. Kata Allah, Anda pendusta. Tidak ada itu. Casingnya saja sebagai orang beriman, kenyataannya tidak. Tidak peduli kepada nasib anak yatim. Di lingkungan masjid, kadang Bapak Ibu ada yang anak yatimnya satu masjid 50 orang, ada yang 30 orang, lebih banyak dari panti asuhan itu. Maka inilah yang perlu kita berikan perhatian kepada anak-anak yatim ini. Supaya apa? Supaya kita tidak dituding oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para pendusta-pendusta agama. Pak Ibu, untuk apa tampilan seperti kiai? Untuk apa tampilan kemana-mana seperti Tuanku Imam Bonjol, seperti Syekh, tapi bahasa Minangnya sampili karyang, tapi kikir, tapi bakhil terhadap anak yatim. Nada itu. Omong kosong iman kalian, kata Allah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau ingin dikatakan sebagai orang beriman, maka berikanlah hablum minan nasnya. Karena ibu bapak, ibadah itu tidak cukup dengan hablum minallah saja. Ada orang di satu sisi hablum minallahnya hebat. Salat sunatnya sekian kali. Diajak salat tarawih berpuluh-puluh rakaat bersedia dia. Diajak puasa sunat Senin Kamis bersedia, bahkan ada yang puasa Nabi Daud. Tapi kikir, apa gunanya itu? Apa gunanya? Yang dituntut bukan saja hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Hablum minan nas, kepedulian sosial terhadap sesama. Makanya ibu bapak, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menyampaikan surat Al-Ma'un ini setiap wirid kepada jemaahnya. Pertemuan pertama Pak, Ara'aital Lazi. Pertemuan kedua, Ara'aital Lazi lagi. Pertemuan ketiga, Ara'aital Lazi lagi. Sampai berbulan-bulan itu ayat yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada jemaahnya. Protes jemaah. Hai Kiai, kenapa tema pengajian kita hanya surat Al-Ma'un? Tidak adakah tema yang lain? Seolah-olah kami sudah bosan mendengarkan ayat ini. Bahasa awaknya, Pak, lacai ayat, kau lacai ya. Ikut si ayatnya. Tanya di Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudahkah kalian amalkan ayat ini? Kalau belum diamalkan, untuk apa kita tambah pengajian? Untuk apa kita tukar ayatnya kalau belum diamalkan? Apa maksud Kiai? Sudahkah kalian perhatikan anak yatim? Barulah semuanya terperangah. Barulah semuanya tersunduk malu. Lalu diajak oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membangun panti asuhan, mendidik anak-anak yatim yang hidupnya sudah sengsara itu. Barulah diganti dengan ayat yang lain. Jadi untuk apa pengajian setinggi-tinggi di lingkungan kita, tetangga kita, di sebelah rumah kita ada anak yatim, mohon maaf yang putus sekolah, kita diam saja Pak. Ada anak yatim yang mungkin entah berbuka dengan nasi dia tadi atau tidak. Atau mungkin dengan air putih saja tadi, kita tidak tahu. Maka jamaah rahimakumullah, iman itu di samping hablum minallah, lebih baik juga hablum minan nas. Kepedulian kita terhadap anak yatim. Jangan sampai ibu bapak kita yang sudah capek-capek beribadah, puasa 30 hari sebulan suntuk, ditambah qiyamul lail, ditambah i'tikaf, tapi anak yatim merintih menangis karena kelaparan.
Satu ketika Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW akan berangkat solat Idul Fitri. Lakapai ke lapangan pai solat lai. Ada sekelompok anak-anak sedang bermain. Lalu dengan riang gembira anak-anak itu bermain. Ternyata di sampingnya ada satu orang anak yang menangis sambil melihat kawan-kawannya yang sedang bermain. Bayi buati ba, mencelik kawannya kadang hati, anak surangku bayi buati. Baku bayi buati jo, kawanku babaju rancak sebelah. Nanyo ndak babaju rayo. Maka Rasulullah melihatnya dan Nabi Muhammad untuk sementara membatalkan pergi berangkat solat Idul Fitri. Ndak berangkat Nabi do, ngambil anak tadi di Nabi, kemudian dibawanya pulang, diberikan pakaian yang pantas, diberikan makanan, barulah Nabi kembali ke lapangan untuk melaksanakan solat Idul Fitri. Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, perlakukan juga anak yatim seperti itu. Perlakukan juga anak yatim seperti itu. Kalau kita tidak memperlakukan ibu bapak, orang lain akan mengambil mereka. Akan ada yayasan-yayasan yang lain merangkul anak yatim kita yang terlantar pendidikannya, yang morat-marit hidupnya. Tapi dengan syarat nanti mereka dipindahkan ajaran agamanya. Diambil oleh yayasan lain anak-anak kita yang kita biarkan, kita terlantarkan, orang lain mau mengambilnya. Dibinanya, dididiknya, disekolahkan, tapi ditukar agamanya. Tentu yang berdosa siapa, Pak? Kita lah yang berdosa. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad dan ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah serta ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah nasib anak yatim. Dan tentu bukan bulan Ramadan saja memperhatikan nasib anak yatim. Setiap saat. Setiap saat. Kita sekolahkan, kita didik mereka, lalu kita sampaikan sekolahnya kepada pendidikan yang paling tinggi, lalu akhirnya hidupnya sejahtera. Barulah sampai di sana selesai tugas dan tanggung jawab kita. Ibu bapak jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, apalagi di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan, afdalus sedekah, sedekatu fi Ramadan. Seafdal sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin menyantuni anak yatim, memang di Ramadan ini afdal, lebih afdal kita mempedulikan anak yatim itu. Maka hendaknya infak kita, sedekah kita kepada anak yatim ini berlipat-lipat kali untuk menyantuni mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dua hal, golongan yang akan mendapatkan syafaat dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang-orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang-orang yang peduli kepada nasib anak yatim. Dua hal ini saja dari sekian banyak sebenarnya, karena waktu yang membatasi. Kita cukupkan sampai di sini. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.